Halo, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai sistem respirasi. Selamat menyaksikan. Tiga diagnosa dan tata cara pengkodean pada sistem respirasi. J00 sampai J06 akut upper respiratory infection. J01.2 akut ethmoidal sinusitis. Pengertian: akut ethmoidal sinusitis adalah salah satu infeksi atau peradangan yang terjadi pada mukosa sinus atau sinus ethmoid atau berbentuk seperti sarang lebah yang ada di kedua sisi batang hidung dekat dengan mata dengan onset gejala selama kurang 4 minggu. Gejala diagnosa. Gejala dari penyakit akut ethmoidal sinusitis yaitu pembengkakan wajah, pilek yang berlangsung lebih dari 10 hari, sekresi hidung tebal, sakit kepala, sakit tenggorokan, bau mulut, batuk, dan demam. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik palpasi dilakukan dengan cara memberi penekanan di beberapa daerah wajah. Nyeri tekan di daerah pipi bisa menunjukkan sinusitis maksila. Nyeri tekan di dahi mungkin disebabkan oleh sinusitis frontal. Sinusitis ethmoid dapat menyebabkan nyeri tekan di daerah kantus medial mata. Pada sinusitis sphenoid, biasanya pasien merasakan nyeri yang menjalar ke vertex occipital dan mastoid. Nyeri dapat dirasakan pada pemeriksaan perkusi pada gigi rahang atas yang mungkin disebabkan oleh sinusitis maksila. Pada pemeriksaan fisik ini, dia juga perubahan seperti penonjolan bola mata, gerakan bola mata yang tidak normal, dan pemeriksaan kaku kuduk. Untuk terapi atau pengobatan dari penyakit acute ethmoidal sinusitis, apabila terjadi gejala dapat dilakukan penanganan berupa obat-obatan, suntikan kortikosteroid, dan imunoterapi. Untuk tata cara pengkodean menggunakan ICD-10 dari diagnosa penyakit acute ethmoidal sinusitis dapat dibuka ICD-10 volume 3 dengan lead term S karena lead term A dan E belum terdapat, jadi kita coba cari dengan lead term S. Di dalam ICD-10 volume 3 pada halaman 581 dengan lead term S ditemukan diagnosa penyakit acute ethmoidal sinusitis dengan kode penyakit J01.2. Jadi untuk memastikan kebenarannya dapat dibuka lagi ICD-10 volume 1 dengan kode penyakit J01.2. Ternyata diagnosa penyakit acute ethmoidal sinusitis dengan kode penyakit J01.2 benar terdapat di ICD-10 volume 1 di halaman 458. Untuk tata cara pengkodean acute ethmoidal sinusitis dengan menggunakan ICD-9, kita dapat mencari tindakan dari acute ethmoidal sinusitis yaitu transillumination nasal sinus. Dapat kita buka ICD-9 bagian belakang dengan lead term T. Di ICD-9 bagian belakang, transillumination nasal sinus terdapat dengan kode 89.35 di halaman 463. Dapat kita pastikan di ICD-9 bagian depan dengan kode 89.35. Ternyata benar, kode dari transillumination nasal sinus di ICD-9 bagian depan dengan kode 89.35
di halaman 244. Kedua, C09 sampai C18, influenza dan pneumonia. Diagnosa yang diambil dari blok di atas ialah J12.0 adenoviral. Pengertiannya, adenoviral adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi di saluran pernapasan atas, saluran pencernaan, mata, dan sistem saraf. Meskipun bisa mengakibatkan berbagai penyakit infeksi, adenoviral memang lebih sering menimbulkan berbagai gangguan pernapasan seperti flu, radang tenggorokan, dan pneumonia. Kelompok virus ini bisa menginfeksi setiap orang di usia berapa saja, tetapi sebagian besar kasusnya terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Infeksi akibat adenoviral bisa menimbulkan dampak yang lebih serius pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk lansia, orang dengan gangguan imun, dan penderita penyakit kronis. Gejala diagnosanya, adenoviral bersin dan hidung berair, batuk, demam, mata merah, sakit tenggorokan, peradangan di paru-paru, diare, mual, muntah, dan nyeri perut. Pemeriksaan fisik. Diagnosis untuk mendeteksi keberadaan adenovirus di dalam tubuh dilakukan melalui tes molekular atau PCR atau tes antigen. Kedua tes ini dilakukan lebih cepat mengenali virus tanpa perlu melalui pemeriksaan kultur dari sampel di laboratorium. Selain itu, ronsen dada mungkin diperlukan untuk mendapatkan diagnosis lebih lanjut pada kasus infeksi adenovirus yang menyerang paru-paru dan menyebabkan pneumonia. Terapi atau pengobatan dari diagnosa. Cara pengobatan rumahan untuk infeksi adenovirus adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak istirahat dan konsumsi cairan dengan minum banyak air atau cairan elektrolit atau oralit. Yang kedua, hindari minuman bersoda atau jus dengan gula. Yang ketiga, mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan demam dan nyeri otot serta sendi. Yang keempat, makan makanan bernutrisi, makanan padat masih diperbolehkan. Cara pengkodean. Yang pertama, kita membuka ICD volume 3 dengan membuka letter B dengan diagnosa pneumonia. Karena di adenoviral kita tidak menemukan kode, jadi kita melanjutkan pada kata kedua yaitu pneumonia. Kita mencari pada letter B yaitu dalam kode J12.0 pada halaman 591. Untuk kita memastikannya apakah diagnosa tersebut benar atau tidak, kita buka volume 1 ICD-10 dengan kode J12.0 pada halaman 463. Jika sesuai, maka diagnosa tersebut benar. Cara pengkodean tindakan. Yang pertama, kita mencari tindakan dari diagnosa tersebut. Setelah kita mendapatkan tindakan dari diagnosa tersebut, kita membuka ICD volume 9 pada bagian belakang dengan letter E. Karena tindakan dari diagnosa adenoviral adalah examination sputum. Kita mencari letter E dengan kata examination. Kita mencari sputum. Setelah itu yang berada pada kode 90.4 pada halaman 326. Untuk kita memastikan, kita buka ICD 9 pada bagian depan dengan di halaman 246. Jika sudah sesuai, maka terbuktilah tindakan tersebut benar. Baik, saya akan menjelaskan J20 sampai J22 Other Lower Respiratory Infection. J20.3 Acute Bronchitis due to Coxsackie virus. Pengertian di mana merupakan jenis virus RNA yang dapat ditularkan secara fecal-oral route, di mana bakteri dari feses berpindah dari satu orang ke orang lain
dan masuk ke mulut orang lain. Virus ini juga dapat menular melalui telapak tangan yang tidak dicuci dan permukaan yang terkontaminasi oleh feses atau kotoran. Penyakit tangan, kaki, dan mulut atau hand, foot, and mouth disease merupakan penyakit yang kerap menyerang anak-anak. Gejala diagnosa. Gejala dari penyakit ialah demam, nafsu makan menurun, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri sendi, rasa tidak enak badan atau malaise, ruam atau luka lepuh pada tangan, telapak kaki, dan mulut. Pemeriksaan fisik. Melansir Healthy Children, dokter mendiagnosiskan infeksi virus Coxsackie merupakan pemeriksaan fisik untuk melihat gejala infeksi virus Coxsackie. Apabila pasien memiliki ruam atau lepuh menyakitkan pada tangan, kaki, dan mulut, dan serta demam, maka pasien tersebut menderita Coxsackie. Pada sebagian kasus pemeriksaan seperti tes darah, ureanalisis, atau pemeriksaan sampel tenggorokan mungkin diperlukan untuk memastikan diagnosis infeksi enterovirus. Terapi atau pengobatan diagnosa. Menjaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan, terutama setelah mengganti popok bayi. Rutin membersihkan mainan atau benda-benda yang sering disentuh oleh anak. Mencari kode penyakit akut bronkitis Coxsackie virus pada buku ICD-10. Pertama, buka buku ICD-10 volume 3, lalu cari letem B. Lalu di sini terdapat bronkitis Coxsackie virus pada kode J20.3 halaman 84. Lalu untuk memastikan penyakitnya, buka buku ICD-10 volume 1, lalu cari kode J20.3 pada halaman 466. Di situ terdapat akut bronkitis Coxsackie virus. Cara mencari tindakan pada buku ICD-9. Pertama, cari tindakan penyakit akut bronkitis Coxsackie virus di Google. Lalu terdapat salah satu tindakannya, yaitu pemeriksaan tenggorokan atau throat examination. Lalu cari letem T. Karena tidak ada, lanjut cari kata yang kedua, yaitu letem E. Di dalam buku ICD-9 di bagian belakang pada halaman 326 terdapat kode 90.3. Lalu untuk memastikan kode diagnosa tersebut, buka buku ICD-9 di bagian depan halaman 246. Terdapat microscopic examination of specimen from ear, nose, throat, and larynx.